Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najisa Damayanti. Di sini saya tidak sendiri tentunya, ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu Iza Mahadani, Bilkis Azza, dan Nurul Samsul Hidayah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai fenomenologi dan studi kasus yang sudah kami angkat. Untuk pemaparan pertama, saya persilahkan kepada Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang adanya teori fenomenologi. Jadi sebelum teman-teman melangkah lebih jauh pada pembahasan kita kali ini, ada baiknya dari teman-teman memahami terlebih dahulu nih, apa sih hal yang melatar belakangi adanya teori fenomenologi itu sendiri. Jadi fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phainoi yang berarti adalah menampak, dan phenomenon merujuk pada yang menampak. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heinrich. Meskipun demikian, pelopor aliran adanya fenomenologi adalah Edmund Husserl. Jika dikaji lagi, fenomenologi itu berasal dari kata phenomenon yang berarti realitas yang tampak, dan logos yang berarti adalah ilmu. Kemudian, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Nah, fokus utama dari studi fenomenologi ini adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan, dan yang lainnya. Kemudian, studi ini juga berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman personal dan memfokuskan pada persepsi atau pendapat individu tentang pengalaman pada objek atau peristiwa. Fenomenologi adalah salah satu tradisi besar dalam sejarah filsafat di abad ke-20. Dalam perkembangan lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat sebagai doktrin unitaris maupun mazhab filsafat, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang melibatkan pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbaharui, sehingga upaya untuk mendefinisikan fenomenologi tidak dapat pernah cukup. Nah, studi kasus sendiri secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa atau hal khusus yang terjadi. Nah, studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Kemudian banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, teman-teman, baik itu ilmu sosial hingga ilmu eksakta. Kata kasus yang terdapat di dalam studi kasus ini bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, dan banyak yang lainnya. Mana yang dirujuk oleh kata kasus dapat berbeda pada setiap penelitian atau topik. Nah, hal ini tergantung dari si peneliti memaknainya dalam penelitian yang ia lakukan. Jadi tergantung dari penelitinya nih, dimaknainya sebagai hal apa, begitu. Nah, berkaca pada hal tersebut, kelompok kami mengambil sebuah studi kasus yang nantinya juga dikaitkan pada teori fenomenologi, yaitu seputar pengurusan berkas surat kematian orang tua di kantor desa. Hal tersebut akan dijelaskan lebih terperinci oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fenomenologi sosial SUD. Nah, SUD ini itu sering dijadikan sebagai center dalam penerapan metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan studi fenomenologi. Nah, ini itu karena yang pertama, melalui SUD-lah pemikiran dan ide Husserl ini yang dirasa sangat abstrak itu dapat dijelaskan lebih gamblang lagi dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, karena SUD ini merupakan orang yang pertama yang menerapkan metodologi penelitian fenomena dalam ilmu sosial. Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial, SUD mengembangkan beberapa model tindakan manusia atau human of action melalui 3 dalil. Dalil yang pertama adalah the postulate of logical consistency atau dalil konsistensi logis. Nah, dalam dalil ini itu berarti konsistensi logis ini mengharuskan peneliti untuk mengetahui bagaimana validitas dari tujuan penelitiannya, sehingga penelitiannya ini itu dapat dianalisis bagaimana hubungannya dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang kedua adalah the postulate of subjective interpretation atau dalil interpretasi subjektif. Nah, di mana dalil ini itu menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Nah, artinya peneliti ini harus memposisikan dirinya secara subjektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi sosial.
Yang ketiga adalah the postulate of adequacy atau dalil kecukupan. Nah, dalam dalil ini itu menuntut peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah atau hasil penelitian agar peneliti ini memahami tindakan sosial individu. Nah, dalam kepatuhan terhadap dalil ini itu memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibentuk konsisten ini dengan konstruksi yang ada dalam realitas sosial. Lanjutkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari etika administrasi publik dan maladministrasi publik. Etika merupakan sebuah cara hidup atau usaha masyarakat, sedangkan administrasi merupakan sebuah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan tujuan yang sama atau tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan publik mengenai dua orang atau seorang atau masyarakat yang memiliki hubungan atau pengaruh dalam sebuah organisasi atau komunitas itu sendiri. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian dari etika administrasi publik merupakan sebuah aturan atau pengelolaan dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Oke teman-teman, untuk materi yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu maladministrasi. Maladministrasi merupakan sebuah perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, yang mana seseorang melakukan penyelewengan hukum, yang mana seseorang ini diberikan sebuah wewenang atau amanah, tetapi wewenang ini digunakan untuk tujuan lain, dan hal ini juga akan merugikan banyak orang, yaitu masyarakat itu sendiri. Baik, untuk yang contoh studi kasus dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk dalam pembahasan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus dari kelompok kami yang akan diangkat dan dijelaskan terkait korelasi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, di penjelasan sebelumnya memang sudah sedikit disinggung atau dibahas di mana studi kasus fenomenologi ataupun penelitian ini bermakna tentang mengeksplorasi sebanyak-banyaknya, mengeksplorasi secara mendalam tentang pengalaman yang bersifat personal. Nah, dalam pengalaman yang bersifat personal ini tentunya terdapat beberapa aspek seperti persepsi ataupun pendapat secara subjektif. Nah, di sini difokuskan bagaimana pendapat individu terhadap kejadian ataupun peristiwa yang memang dialami secara personalnya seperti itu. Nah, di sini saya mungkin sedikit membahas tentang garis besar studi kasus yang melatar belakangi, dan kami berpendapat bahwa eksplorasi dan persepsi ataupun runtutan kejadian dalam studi kasus ini tentunya sangat berkorelasi ketika dihubungkan ataupun diteliti menggunakan penelitian fenomenologi. Nah, di sini kembali pada tahun 2020, bagaimana tahun kejadian ataupun peristiwa yang dari kelompok kami angkat studi kasus ini, di mana di lokasi kantor kepala desa. Di sini variabel A ataupun subjek A, personal A ini sedang melakukan pengurusan surat kematian seperti itu. Jadi dalam pembuatan surat kematian tentunya seperti untuk mematikan ataupun menonaktifkan asuransi BPJS seperti itu tentunya membutuhkan yang namanya surat kematian dan berkas-berkas lainnya. Nah, di sini subjek A menunggu sekitar 45 menit di kantor desa untuk tentunya mengantri, karena pada saat itu termasuk jam-jam yang padat karena jam kerja yang mungkin saat itu bisa dibilang hari Senin ataupun hari-hari yang sangat padat sekali pelayanan ya, tentunya masyarakat yang sedang mengantri untuk membuat KTP, membuat KK. Nah, di sana juga subjek A melihat banyak sekali masyarakat melakukan ataupun mengajukan surat-surat untuk keperluan berkas-berkas yang ada seperti itu. Nah, ketika subjek A ini menunggu, muncullah ataupun masuk di dalam ruangan seorang bapak yang mungkin sudah lanjut usia atau sudah berumur, dan kemudian duduk di samping subjek A ini. Sebut saja Bapak B ya. Bapak B di sini ketika si A ataupun subjek A ini bercakap ataupun berinteraksi dengan Bapak B, ternyata diketahui bahwa Bapak B ini datang ke kantor desa untuk mengurus berkas SKCK ataupun membuat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, seperti itu. Nah, di sini adalah fun fact bahwa membuat SKCK ya memang dalam keperluan berkas untuk kelengkapan membuat SKCK tentunya perlulah berkas-berkas yang memang harus kita urus ataupun harus kita lakukan di kantor desa. Namun untuk
goals dalam membuat SKCK ini tentunya harus ke Polres ya, seperti itu yang saya ketahui, sedikit saya ketahui tentang pengurusan SKCK. Nah, setelah 5 menit mungkin kemudian Bapak yang di samping subjek A ini, Bapak B keluar. Bapak B keluar dan kemudian disusul oleh petugas yang sedang melayani itu keluar juga. Nah, di sana ternyata subjek A ini melihat bahwa mereka akrab, Bapak A dan petugas ini sangat akrab, mereka bertukar sapa. Dalam persepsi subjek A di sini, kedua orang itu tentunya sudah sangat saling mengenal dengan percakapan dan bahasa yang santai dan tidak formal sama sekali, dan menggunakan nama panggilan seperti itu, tidak menggunakan embel-embel Bapak atau seperti apa, menggunakan nama panggilan. Nah, sedikit bercakap di sana sebelum petugas itu meninggalkan tempat saat dia melayani para antrean. Di sana dia sedikit membisikkan ke seorang wanita yang seperti berpakaian magang seperti itu. Mungkin bisa dibayangkan seseorang ketika magang seperti apa. Nah, di sana kemudian Bapak yang petugas itu keluar dan kemudian bertemu dengan Bapak B yang tadi di samping subjek A di sana. Sebelum Bapak B keluar di sana, pada kejadian itu Bapak B menyalami petugas, dan di sana ada uang yang seperti bahasanya yaitu dibuat beli rokok seperti itu. Jadi salam tempel seperti yang mungkin bisa dibayangkan oleh teman-teman bagaimana tindakan salam tempel itu seperti itu. Dan kemudian Bapak B itu pulang menuju ke mobilnya untuk pulang, tentunya meninggalkan kantor desa. Dan di sana sebelum Bapak B pulang, petugas di sana berkata bahwa seperti kata-kata, jangan khawatir, SKCK akan anak saya, dengan menyebutkan nama anak petugas itu, diantarkan ke rumah Bapak B seperti itu. Nah, di sana terlihat bahwa ada penyimpangan etika administrasi. Pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 4, mengenai materi atau studi kasus yang sudah kami paparkan, yaitu fenomenologi dan studi kasus yang sudah kami angkat. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami